Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Jakarta. Acara juga dihadiri Kepala BPIP sekaligus Presiden keempat Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Laksanakan. Presiden Prabowo Subianto bersama Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarno Putri memasuki halaman Gedung Pancasila pada Senin pagi. Keduanya mengikuti upacara peringatan Hari Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni. Namun berdasarkan surat edaran Kepala BPIP, upacara peringatan Hari Pancasila di tingkat pusat digelar tanggal 2 Juni atau hari ini. Prabowo bertindak sebagai pemimpin upacara. Adapun tema peringatan tahun ini adalah memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Wujud kesetiaan kita kepada Pancasila, wujud kesetiaan kita kepada NKRI adalah seluruhnya, terutama para pemimpin. Pemimpin di pusat, pemimpin di kabupaten kota, pemimpin di kecamatan, pemimpin di desa. Jaga kepercayaan rakyat. Jangan menipu rakyat. Jaga kekayaan rakyat. Jangan mencuri dari kekayaan rakyat. Kalau tidak mampu, jangan masuk ke pemerintahan. Kalau tidak mau mengabdi kepada rakyat, jangan mau menerima mandat dari rakyat. Saudara-saudara sekalian, marilah kita yakinkan bahwa Pancasila hidup. Pancasila bukan sekedar mantra. Kita tidak boleh diam bila mana nilai-nilai kita dilemahkan. Kita harus menjaga, harus membela, dan harus meneruskan nilai-nilai tersebut agar negara kita melangkah maju. Kekayaan kita sungguh besar. Saya sangat yakin dalam beberapa tahun ini kita akan bangkit sebagai negara yang hebat. Hari Lahir Pancasila tahun 2025 dengan tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya diperingati oleh PDI Perjuangan. Sejumlah kader PDIP hadir di halaman Masjid At-Taufik, Jakarta Selatan. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan memulai upacara. Upacara Hari Lahir Pancasila digelar di halaman Masjid At-Taufik, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dipimpin anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat. Hadir pula Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, politikus Ganjar Pranowo, Tri Risma Harini, Krisdayanti, dan sejumlah kader PDIP. Sementara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak hadir dalam upacara Hari Lahir Pancasila dikarenakan memiliki kegiatan yang mendesak. Mega ada kegiatan yang mendesak yang tidak bisa beliau tinggalkan, dan beliau kirim salam kepada seluruh rekan-rekan media dan seluruh peserta upacara serta seluruh kader PDI Perjuangan se-Indonesia. Ratusan warga saling berebut gunungan tumpeng yang berisi aneka bahan pangan dalam rangka Hari Lahir Pancasila. Warga meyakini jika mendapatkan bahan pangan dari tumpeng tersebut akan dilancarkan dalam urusan sandang pangan. Ratusan warga saling berebut gunungan tumpeng yang berisi aneka bahan pangan dalam rangka Hari Lahir Pancasila. Rombongan kirap membawa gunungan ke area makam Bung Karno di Kota Blitar. Ratusan warga yang sejak pagi menunggu langsung berebut untuk mendapatkan aneka bahan pangan seperti buah dan sayuran. Warga meyakini jika mendapatkan bahan pangan tersebut akan mendapatkan berkah panjang umur, rezeki, dan sandang pangan. Biar ya berkah dari makam Bung Karno, dapat berkahnya lah, biar kenyalatan. Ini disimpan buat mudah-mudahan bahan tidak rezekinya banyak, padinya banyak, makanan sawahnya. Arak-arakan 5 buah gunungan raksasa ini merupakan lambang dari 5 sila yang terkandung dalam Pancasila dan dikirap dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 2025.
Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila juga digelar Pemprov Jakarta, di mana Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Balai Kota Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta selaku inspektur. Jajaran pegawai ASN dan non-ASN Pemprov Jakarta menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Balai Kota Jakarta. Upacara dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Dalam momen ini, Rano Karno menekankan pentingnya menjaga ideologi Pancasila demi persatuan bangsa. Rano juga meminta seluruh jajaran pegawai Pemprov Jakarta untuk menanamkan ideologi Pancasila bagi anak-anak menuju generasi emas 2045. Pemirsa, 100 hari sejak dilantik Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno telah menjalankan berbagai program dalam periode Februari hingga Mei 2025. Mulai dari pemberlakuan transportasi umum gratis untuk 15 golongan hingga revitalisasi kawasan Blok M. Sejak dilantik pada 20 Februari lalu, pemerintahan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno resmi memasuki 100 hari kerja pada 31 Mei. Selama periode itu berbagai program telah dijalankan. Mulai dari revitalisasi kawasan Blok M menjadi Blok M Hub atau pusat perkotaan baru yang menghubungkan sarana transportasi dan fasilitas umum. Area yang sebelumnya sempat sepi dan tidak terawat kini bersolek menjadi lebih berwarna, lebih artistik hingga identitas lokal yang diperkuat. Selain itu, salah satu program yang dinilai berhasil dan berdampak bagi warga adalah kebijakan transportasi gratis untuk 15 golongan di masyarakat. Mulai dari PNS dan tenaga Pemprov Jakarta, pemilik kartu Jakarta Pintar, penghuni rusunawa, penyandang disabilitas hingga lansia. Gubernur Jakarta Pramono Anung juga membuka taman kota di Jakarta yang beroperasi selama 24 jam. Sebagai tahap awal, ada 5 taman kota yang bisa diakses warga selama 24 jam. Mulai dari Taman Menteng, Taman Lapangan Banteng, Taman Langsat, Taman Ayodhya, dan Taman Literasi Marta Tiahahu di Jakarta Selatan. Pembukaan taman kota selama 24 jam merupakan komitmen Pemprov Jakarta memperluas ruang terbuka hijau dan menciptakan ruang publik yang ramah bagi warga. Dari sisi keamanan, Pramono juga memastikan pengawasan di taman 24 jam dilakukan melalui petugas keamanan serta CCTV yang mampu memantau aktivitas para pengunjung secara real time. Meski tidak semua program unggulan diluncurkan dalam 100 hari, diharapkan program unggulan lainnya dapat realisasi dalam waktu dekat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui apa saja yang telah dikerjakan oleh pemimpin Jakarta pada kinerja 100 hari Pramono Rano, kita sudah terhubung dengan Hadisti Arifa. Ya, Hadisti, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Fajar dan juga pemirsa, 100 hari sudah Pramono Anung bersama Rano Karno memimpin kota Jakarta. 40 program prioritas dicanangkan dalam masa kepemimpinannya di 100 hari pertama kerja. Lantas seperti apa di masyarakat? Apakah warga sudah puas dengan program dan juga kebijakan yang dibawa oleh Pramono bersama dengan Rano ini? Atau justru masih ada yang perlu dibenahi? Saya akan coba untuk bertanya atau berbincang dengan warga di sekitaran daerah Jakarta Pusat, salah satu tahapan di Jakarta Pusat ini. Selamat siang Bapak. Bapak permisi mengganggu waktunya sebentar, dengan Bapak siapa? Pak Haryadi saya. Pak Haryadi, ini terkait dengan 100 hari kerja pertama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama dengan Rano Karno, Pak. Seperti apa sih Pak perasaan terkait di bawah kepemimpinan mereka di 100 hari pertama ini, Pak? Baik, ini pertanyaan menarik ini. Jadi sampai hari ini memang banyak masyarakat menanyakan ya. Tentunya menanyakan tidak sekedar menanyakan tapi melihat juga apa sih faktanya gitu. Kalau saya secara pribadi melihat ini dua pemimpin yang sinergi ya. Jadi Pramono Anung, Bapak Pramono Anung adalah dari pemerintahan eksekutif, sementara Pak Rano Karno juga pernah di pemerintahan. Dan Pak Rano Karno adalah public figure yang sangat terkenal ya. Jadi diharapkan dengan duet kepemimpinan ini akan menjadi satu sinergi yang positif bagi masyarakat Jakarta. Kita bisa melihat salah satu contoh kemarin di Blok M, Taman Literasi itu diresmikan oleh beliau.
Terus banyak hal-hal juga yang kebijakan yang semua pro ke masyarakat DKI Jakarta. Ya tentunya dengan segala kekurangan dan kelebihan, kita yakin sebagai warga di Jakarta optimis bahwa kepemimpinan kedua orang ini akan lebih baik, menjadikan Jakarta lebih baik, lebih bersinergi dalam menata kota, dan juga semakin membuat Jakarta nyaman bagi warga Jakarta maupun bagi pendatang lainnya. Nah, kebijakan lainnya tentu kita tunggu ya. Dan saya melihat sudah ada hal-hal yang sedang dipersiapkan, kebijakan untuk ke depan. Gitu, saya yakin seperti itu sih. Ini kan memang banyak sekali program-program prioritas ya Pak, ada 40 program prioritas yang dibawa oleh Pramono Anung dan juga Rano Karno ini. Ada salah satunya bentuknya penyediaan atau ketersediaan transportasi publik, kemudian juga tentunya pendidikan, hingga ketersediaan rumah warga, masalah tawuran. Nah, Bapak sendiri sebagai warga DKI Jakarta nih Pak, ada nggak dampak signifikan yang dirasakan ya Pak? Ya, jadi saya sebagai warga Jakarta sekarang melihat salah satu yang cukup signifikan adalah kebijakan terkait transportasi publik ya. Banyak hal-hal yang disesuaikan lagi oleh Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Di antaranya yaitu jalan-jalan yang sekarang lebih disesuaikan, lebih dipermudah. Contoh konkretnya mungkin di daerah Menteng, Jakarta Pusat itu dulu banyak turun puteran ya, sekarang dikurangin. Terus jalan yang dulunya mungkin ada jalur sepeda ya, yang saya tahu itu zamannya gubernur sebelumnya, itu sekarang juga mulai dihilangkan. Karena ternyata jalur sepeda itu selama 12 jam dari jam 7 pagi atau jam 9 pagi sampai jam 5 sore toh tidak terpakai, bahkan sampai malam. Dan itu salah satu yang signifikan dan kita selama beraktivitas di Jakarta merasakan hal tersebut. Gitu, kira-kira apa nih Pak yang masih harus dibenahi ataupun yang masih harus menjadi perhatian khusus nih bagi Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya ini nih Pak? Kalau saya melihat masalah penataan kota ya, yang pertama masalah parkir, pengelolaan parkir, karena banyak juga paogahnya nih di jalan nih. Terus yang kedua banyak juga parkir-parkir liar. Dan tentunya hasil dari retribusi parkir itu kita ingin kembali kepada masyarakat dalam bentuk kebijakan, fasilitas yang memadai. Itu salah satunya sih, dari sekian banyak. Terima kasih Pak Haryadi untuk waktunya. Pemirsa dan juga Fajar, tadi salah satu warga menyampaikan terkait bagaimana kinerja Pramono Anung dan juga Rano Karno di 100 hari kerja pertamanya. Kita akan coba untuk kembali bertanya dengan salah satu warga. Dengan Bapak siapa, izin Pak? Pak Khairul. Pak Khairul, ini terkait 100 hari kerja pertama Gubernur Pramono Anung bersama wakilnya Rano Karno Pak. Seperti apa Pak dampak yang dirasakan di 100 hari pertama ini Pak? Ya, secara prinsip Ani belum lihat nih langkah konkret yang real terhadap ya yang langkah-langkah yang sudah dilakukan gubernur yang sebelumnya. Jakarta ini kan persoalan berhasil itu kan pertama masalah banjir, kedua macet, yang ketiga baru yang lainnya terutama angkutan segala macam. Ini belum ada langkah yang luar biasa dari yang langkah udah biasa ini. Belum ada langkah konkret 100 hari ini yang ada perubahan dari yang sebelumnya. Malah lebih cakep Bang Anies, banyak langkah konkret yang dibuat yang terasa oleh rakyat. Contoh ini Jaklingko segala macam itu terasa banget itu. Kalau melihat kondisi Jakarta saat ini nih Pak, seperti apa Pak? Kalau tadi Bapak bicara soal kemacetan dan juga banjir, seperti apa Pak realitasnya di... Ini ilustrasi ya. Dulu aneh waktu banjir di 4 tahun yang lalu di Kelapa Gading, itu mas jam 1 hari banjir, biasanya itu 2 hari 3 hari baru kelar. Zaman Anies itu dari pagi sorenya udah kelar, airnya udah nyusut airnya. Nah kita pengen langkah-langkah di luar vakum itu, jangan langkah-langkah standar yang harus dilakukan oleh Pramono Anung. Terutama ini masalah yang terasa ini banjir. Kalau macet mah itu kan memang nasional lah ya, tapi kalau banjir ini kan memang harus ada langkah konkret, terasa banget itu. Nah yang kedua, yang ketiga masalah, kalau bisa nih masalah ekonomi ada perubahan deh, terutama bagi wong cilik itu. Kan PDI katanya. Bapak mungkin bisa disampaikan Pak harapan Gubernur Jakarta ini Pak dalam memimpin Jakarta ke depannya nih Pak. Ya mudah-mudahan deh Mas Pram sama Bang Dul kinerja itu ada langkah konkret ya, yang terasa oleh rakyat. Jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak ke arah ya ke dunia maya segala macam, penting actionnya apa gitu. Ya bukan berarti kerja-kerja, tapi harus ada langkah konkret, ada perubahan deh. Jakarta lebih baik. Mudah-mudahan Jakarta lebih baik. Terima kasih. Ya Fajar dan juga pemirsa, tadi juga disampaikan dari sejumlah warga terkait kinerja Pramono Anung dan juga Rano Karno di 100 hari pertama. Memang ada bentuknya pujian di mana yang dianggap Pramono Anung dan juga Rano Karno ini sudah dinilai berhasil menjalankan program-program yang dibawa di 100 hari kerja pertama. Namun tentu ada juga masukan dan juga kritik yang dirasa ini belum efektif dilakukan oleh kedua pasangan ini. Terlebih tadi ada penilaian dari warga yang menyatakan bahwa program-program
program yang dibawa oleh Pramono dan juga Rano ini masih dalam bentuk program lanjutan, bukan inovasi yang baru. Belum lagi juga masalah-masalah klasik seperti kemacetan, banjir, hingga masalah tawuran tentunya ini yang dirasa masih belum memiliki solusi yang dianggap efektif. Namun tentunya 100 hari kerja ini masih langkah awal bagi kedua pasangan ini. Masih ada 4 tahun lebih lagi mendatang bagi Pramono bersama Rano untuk berjuang bersama membangun kota Jakarta menjadi lebih baik. Tentunya keduanya harus menepati janji-janji politik mengingat ribuan harapan warga Jakarta bergantung pada Pramono Anung dan juga Rano Karno. Fajar. Ya baik Hadisi, tentunya ini menarik sekali apa yang kemudian disampaikan oleh sejumlah warga. Terima kasih banyak atas laporannya Hadisi dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengusulkan ondel-ondel tidak boleh untuk mengamen di jalanan. Sejumlah pengamen jalanan akhirnya menuntut harus ada pembinaan dari pemerintah sebagai solusi jika mereka kehilangan penghasilan. Budaya ondel-ondel belakangan masih kerap dimanfaatkan untuk mengamen. Padahal Gubernur Jakarta Pramono Anung tidak ingin kesenian ondel-ondel disalahgunakan demi menghargai budaya Betawi. Pramono akan membuat kebijakan agar ondel-ondel tidak lagi turun ke jalan untuk dibuat mengamen. Mohon maaf, ondel-ondel tidak digunakan untuk mencari mengamen lah. Tetapi betul-betul dirawat dengan baik. Ondel-ondel gimana? Ya, sekarang ini saya akan meminta ondel-ondel bukan untuk di jalanan, tapi merupakan bagian dari budaya utama Betawi. Larangan ondel-ondel untuk mengamen akhirnya menuai respon dari sejumlah pihak. Beberapa pengamen ondel-ondel jalanan menyebut larangan ini cukup meresahkan karena mereka bisa kehilangan penghasilan. Kita buat nerusin jiwa seni Betawi aja, buat menghibur anak-anak juga, ya buat pemasukan aja buat kita juga. Intinya buat hiburan aja. Kita kan nganggur kan semua kan, nganggur bakal beli beras, beli nasi gitu. Liburan kita makan apa? Sementara itu, salah satu simpatisan seni ondel-ondel menilai wacana pelarangan ondel-ondel untuk mengamen sebagai langkah yang tepat. Karena ondel-ondel merupakan warisan budaya yang harus lebih diperhatikan. Ondel-ondel ngamen itu sudah ada dari zaman dahulu, bahkan diberikan ruang tempat, bahkan dikenakan pajak bagi mereka yang ngamen di Jakarta gitu. Nah, itu adalah budaya ngamen yang harus kita lestarikan gitu, jangan dibatasi. Nah, terkecuali ondel-ondel itu yang ngamennya, yang hanya menggunakan alat musik rekaman. Ondel-ondelnya satu, pakai gerobak doang. Nah, personilnya cuma 2 orang doang. Itu bukan budaya dan itu yang seharusnya yang dilarang, ditindak. Ondel-ondel dilarang mengamen jadi problema. Sebagian orang melestarikan budaya Betawi ondel-ondel lewat mengamen di jalanan sambil mencari nafkah. Jika aturan ini resmi berlaku, pemerintah diminta membina para pelaku seni ondel-ondel agar mereka tetap produktif, berpenghasilan, dan budaya ondel-ondel tetap terjaga. Dari Jakarta, Amrina Rida, Seto Pramono, iNews melaporkan.